Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Perkenalkan, saya Vindi Aryani, NPM 1901011066 dari kelas PAIJ. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ulumul Quran. Yang pertama yaitu ijaz Al-Quran. Ijaz berasal dari masdar ajaza yajizu, artinya melemahkan atau memperlemah. Sedangkan secara terminologi dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu Manna Al-Qatan mengemukakan ijaz adalah mengungkapkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya yaitu macam-macam ijaz Al-Quran. Yang pertama, mukjizat material indrawi yang tidak kekal, dan mukjizat imaterial logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Yang kedua, mukjizat para nabi adalah jenis yang pertama. Dan yang ketiga, mukjizat mereka bersifat material dan indrawi, artinya dapat dilihat dan dijangkau oleh indera masyarakat pada zaman para nabi. Yang selanjutnya yaitu fungsi mempelajari ijaz Al-Quran, yang dimana kita dapat mengetahui lebih dalam kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kitab universal yang tidak mengkhususkan pembicaraan terhadap bangsa tersebut seperti kaum muslimin, tetapi juga membicarakan terhadap kaum lainnya seperti kaum non muslimin. Yang kedua yaitu nasib mansukh. Pengertian nasib secara etimologi antara lain penghilangan, penggantian, pengubahan, dan pemindahan. Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut nasib. Sedangkan sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan disebut mansukh. Secara etimologi, terminologi, menurut beberapa para ulama, nasikh yaitu menghapuskan hukum syara dengan kitab yang syara pula, atau menghapuskan hukum syara dengan dalil yang syara pula. Selanjutnya yaitu syarat-syarat nasikh. Syarat-syarat nasikh antara lain, yang pertama, hukum yang dinasikh atau mansukh berupa syar'i, baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Dan yang kedua, terdapat dua ayat yang bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Yang selanjutnya yaitu pendapat para ulama. Yang pertama, nasah secara logika, bukan secara syara. Menurut Abu Muslim Ali Asfahani dan para sahabatnya, mereka berpendapat apabila ada ayat yang sepintas dinilai kontradiksi, tidak dituntaskan dengan nasah, tetapi dengan taksis. Yang selanjutnya yaitu pembagian mansukh atau nasah. Ada pembagian nasah ada 4. Yang pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nasah sunnah dengan Al-Quran. Dan yang keempat, nasah sunnah dengan sunnah. Yang ketiga yaitu kisah Al-Quran. Kisah berasal dari kata al-qasu yang artinya mencari atau mengikuti jejak. Menurut bahasa, qasas jamak dari kisah yang artinya kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah qasasul Quran artinya peristiwa-peristiwa para nabi dan rasul yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kisah. Yang pertama dilihat dari segi waktu. Dari segi waktu, kisah-kisah Al-Quran ada 3. Yang pertama, kisah hal gaib yang terjadi pada masa lampau.
Yang kedua, kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini. Dan yang ketiga, kisah hal gaib yang terjadi masa yang akan datang. Yang kedua, dilihat dari segi materi. Dari segi materi, kisah-kisah di dalam Al-Quran ada 3, yaitu kisah-kisah para nabi. Yang kedua, kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga, kisah yang berpautan tentang peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah. Yang keempat, yaitu Amsal Al-Quran. Arti lafal Amsal terbagi menjadi 3. Yang pertama, bisa berarti gambaran, pengumuman, atau perselupaan. Yang kedua, bisa berarti kisah atau cerita. Dan yang ketiga, bisa juga berarti sifat, keadaan, maupun tingkah laku. Sedangkan menurut istilah, arti Amsal adalah banyak ucapan yang menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju menurut ahli adab. Yang selanjutnya yaitu macam-macam Amsal Al-Quran. Macam-macam Amsal Al-Quran ada 3. Yang pertama, Amsal Al-Quran yang jelas. Yang kedua, Al-Amsalul Kaminah. Dan yang ketiga, Al-Amsalul Mursalah. Selanjutnya yaitu rukun-rukun Amsal Al-Quran. Rukun-rukun Amsal Al-Quran ada 4. Yang pertama, wajah syabah. Yang kedua, alat tasbih. Yang ketiga, musyabah. Dan yang keempat, musyababih, yaitu yang diserupai oleh musyabah. Yang kelima yaitu Aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, hikmah, maksud, maupun sumpah-sumpah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kosong. Unsur-unsur kosong terbagi menjadi 3. Yang pertama, adat kosong. Adat kosong ialah sigat yang digunakan untuk menunjukkan kosong. Yang kedua, al-muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Dan yang ketiga, al-muqsam alaih, yaitu suatu pernyataan yang datang mengirimi kosong, berfungsi sebagai jawaban dari kosong. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kosong. Macam-macam kosong ada 2. Yang pertama, zahir, dan yang kedua, mutlak. Zahir ialah sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il kosong, dan sedangkan mutmar tidak dijelaskan fi'il kosong maupun muqsam bih. Yang keenam yaitu jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing untuk menjatuhkan atau mengalahkan lawan. Selanjutnya yaitu macam-macam jadal. Macam-macam jadal dibagi menjadi 2. Yang pertama dilihat dari segi subjeknya, dan yang kedua dari segi objeknya. Dari segi subjeknya, jadal Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu jadal langsung dan jadal tidak langsung. Jadal langsung adalah jadal yang memberikan tanggapan langsung, dan sedangkan jadal tidak langsung yaitu memberikan tanggapan melalui subjek-subjek tertentu. Dan yang kedua dilihat dari segi objeknya. Dari segi objeknya, jadal dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama jadal internal, dan yang kedua jadal eksternal. Jadal internal adalah jadal yang memberikan atau membicarakan tentang ruang lingkup agama Islam tertentu. Dan sedangkan jadal internal adalah jadal yang membicarakan juga membicarakan agama-agama lain, tidak hanya membicarakan agama Islam saja. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu peran Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat adalah kerap cerita yang dibawakan oleh bangsa Yahudi. Cerita-cerita yang dibawakan itu merupakan cerita yang dari kitab Yahudi serta Kristiani. Selanjutnya yaitu dampak peran Israiliyat dalam tafsir. Peran Israiliyat dalam tafsir memberikan dampak negatif karena ia dapat merusak citra agama, merusak akidah Islam,
dan memalingkan kaum muslim dan muslimin dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Israiliyat. Tokoh-tokoh Israiliyat antara lain yang pertama Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, dan yang ketiga Wahab ibnu Munabbih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.